Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua ya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran. Kalau di 3 video pertama saya mengambilnya dari YouTube dan ternyata ada testimoni dari siswa mintanya langsung ibu dong yang bikin video. Oke, untuk bagian terakhir dari materi transformasi geometri yaitu dilatasi, kita akan pelajari materi ini dengan menggunakan video. Yang pertama, pada pertemuan pertama dari transformasi geometri sudah dijelaskan secara singkat kalau dilatasi itu adalah perkalian atau perbesaran suatu bangun ruang. Dan didefinisikan, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau memperkecil atau memperbesar. Kalau mengubah ukuran mungkin diperbesar atau diperkecil ya. Suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, hal apa saja yang sangat menentukan kita ketika kita melakukan proses dilatasi? Yang pertama ada namanya pusat dilatasi. Dan yang kedua ada faktor pengali atau faktor skala. Jadi dua hal ini akan menentukan hasil dari proses dilatasi kita. Pusat dilatasi itu apa? Itu titik yang menentukan posisi suatu dilatasi dan bisa juga dia berupa titik pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik dalam suatu bangun ke titik hasil dilatasi. Nanti kita lihat di konsepnya. Kemudian faktor pengali atau faktor skala itu apa? Dia akan menunjukkan seberapa besar hasil dilatasi terhadap bangun geometrinya. Faktor skala biasanya disimbolkan dengan K. Nah, cara penulisan dari dilatasi nanti dia dalam bentuk D, K, di mana D itu adalah titik pusat dilatasi dan K-nya adalah faktor dilatasi. Mari kita lihat dengan melihat konsep dilatasi menggunakan gambar. Nah, pada sumbu koordinat, misalkan terdapat sebuah bangun ruang atau bangun datar, dalam hal ini bidang, yaitu segitiga. Kalau segitiga ini akan kita perbesar, sesuai definisinya dilatasi itu adalah perbesaran atau perkalian gitu. Kita harus melihat yang pertama tadi, faktor pertama adalah titik pusat. Sekarang segitiga ini kita akan perbesar terhadap titik pusat. Di sini titik pusatnya saya ambil 0,0. Bagaimana cara memperbesar? Pertama kita harus menarik garis dari titik pusat ini ke titik sudut dari segitiga. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau perbesar berapa kali? Misalnya titik sudutnya ini saya namakan titik segitiganya adalah segitiga ABC. Kalau kita mau perbesar dia, tergantung faktor pengalinya atau perbesarannya mau diperbesar berapa kali. Nah, caranya jarak dari titik O ke titik sudut segitiga itu diperbesar. Dalam hal ini saya kasih contoh 2 kalinya. Berarti kita harus membuat garis sepanjang 2 kali jarak dari O ke titik sudut A, O ke titik sudut B, dan O ke titik sudut C. Kita buat 2 kalinya. Nah, kalau ini panjangnya OA, kita kalikan 2. Ini OB kali 2, OC kali 2. Maka hasilnya seperti itu. Maka panjang dari titik O ke titik ini adalah dia 2 kali OA. Dari O ke titik ini 2 kali OB. Dan O ke sini 2 kali OC. Kalau kita hubungkan ketiga titik ini sama bentuknya. Sesuai definisinya, bentuknya sama, hanya ukurannya sekarang yang berbeda. Kalau kita sebut tadi dia diperbesar 2 kali, maka dikatakan K-nya sama dengan 2. Nah, di sini saya simbolkan segitiga yang setelah diperbesar sebagai A aksen, B aksen, C aksen. Karena A aksen itu bayangan dari titik A, B aksen itu bayangan titik B, dan C aksen bayangan titik C. Dari sini kita akan belajar sifat-sifat dilatasi berdasarkan faktor skala atau K-nya. Kalau Anda lihat, tadi K-nya sama dengan 2, berarti nilai K itu lebih besar dari 1. Anda lihat di sini, jika K lebih besar dari 1, maka bayangannya diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat. Artinya ini pusat, ini bendanya ABC, diperbesar di pihak kanan, sama-sama pihak kanan dari titik pusatnya. Bagaimana misalnya sekarang ini K lebih besar dari 1 ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau misalnya sekarang saya ambil jarak dari OA, ini saya bagi 2, saya potong di sini. Nah,
OA di sini setengahnya, OB setengahnya, OC setengahnya. Bentuknya sama, dia segitiga, hanya ukurannya sekarang jadi diperkecil. Maka kalau K-nya saya sebut sama dengan setengah, kenapa setengah? Tadi kita ambil jarak O ke sini adalah setengah dari OA, O ke sini juga setengah dari OB, dan seterusnya. Maka K-nya sama dengan setengah, sehingga untuk yang kedua, sifat yang kedua, jika 0 kurang dari K kurang dari 1, contohnya setengah, seperempat, sepertiga mungkin nanti silahkan, maka bayangan yang kita dapat diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi. Sama-sama dia di pihak kanan dari pusat dilatasi, hanya kalau dia lebih dari 1 bayangannya diperbesar, antara 0 sampai 1 bayangannya diperkecil. Nah, sekarang untuk yang tidak sepihak, ini di kanan, pihak kanan, nilainya positif berarti sekarang ke kiri. Nah, saya ambil itu. Kalau OA ke sini, saya ke sini juga ambil jarak yang sama. Ini jarak yang sama. OB ini sama, ini juga sama dengan. Maka ukuran yang sama kita dapat, tetapi perbesarannya ke kiri. Maka ukurannya sama, tetapi letaknya tidak sepihak. Maka jika K sama dengan min 1, negatif dia ke kiri ya. K-nya sama dengan min 1, maka ukuran bayangan sama besar dan letaknya berlawanan pihak. Segitiga APC yang merah ini sama dengan yang pink. Hanya letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Bagaimana kalau ini diperbesar lagi? Berarti min 1 perbesarannya sekarang perbesar 2 kali tetapi berlawanan pihak, maka kita sebut dia sebagai K-nya sama dengan min 2, letaknya berlawanan, maka kita akan dapatkan sifat yang keempat, jika K-nya lebih kecil dari min 1, min 2 itu lebih kecil dari min 1 ya, maka bayangannya diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi dari bangun semula. Yang ketiga, nah, saya ambil K-nya sama dengan min setengah sekarang, berada antara 0 sampai min 1. Nah, bangunnya akan jadi seperti itu, maka akan dapat sifat yang kelima, jika K-nya antara min 1 dan 0, di sini contohnya min setengah, maka bayangannya diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ini bangun semula, dia berlawanan pihak, negatif itu menandakan berlawanan pihak ya. Ya, ini 5 sifat yang kita dapatkan berdasarkan faktor skala pada konsep dilatasi. Setelah Anda tadi melihat bagaimana proses dilatasi pada sumbu koordinat, selanjutnya kita akan mempelajari matrik dilatasi dan rumus yang membantu kita untuk menghitung dilatasi. Seperti penjelasan di awal, dilatasi itu pasti ditentukan oleh faktor skala dan titik pusat. Maka yang pertama, jika ditanyakan dilatasi titik A, yaitu A, B koordinatnya, terhadap pusat O atau 0,0 dengan faktor skala K, kita bisa mempergunakan matrik dilatasi bentuk seperti ini. A aksen, B aksen, itu sama dengan K00K kali AB sama dengan K kali A, K kali B. Atau bentuk sederhananya bisa dituliskan sebagai, jika A, B dilatasi terhadap O, K, pusatnya O yaitu 0,0 dan faktor skalanya K, maka A aksen sama dengan, ini jadi lebih mudah kelihatan. Anda tinggal mengalihkan K kali A, K kali B. Artinya faktor skala kali titik A, faktor skala kali titik B. Kemudian yang kedua, kemungkinan dilatasi titik A, B, tetapi pusatnya adalah P, Q dengan faktor skala K. Maka matriks dilatasinya ini A aksen, B aksen, K00K kali A dikurangi P, berarti A tinggal dikurangi pusatnya, B juga dikurangi pusat yang kedua, nanti ditambah PQ. Ini dapat ditulis bentuk cepat atau rumus cepat, saya sebutkan. A, B kalau didilatasi terhadap pusat P, Q dan faktor skala K, maka A aksen, K kali A kurang P tambah P, K kali B kurang Q tambah Q.
Untuk lebih memperjelas, kita lihat pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi O 0,0. Kita lihat. Kalau dia dilatasi terhadap titik pusat O 0,0, faktor skala 3, maka pergunakan rumus kita yang pertama kita pakai ya. Nih, pusat O 0,0 dan faktor skala K, A aksennya adalah K kali A, K kali B. Jadi dari sini kita tinggal menentukan mana A, mana B, mana K. Maka A 4,5 dilatasi 0,0 K sama dengan 3, kita tentukan. Ini kan titiknya dia, titik A, B, maka A-nya 4, B-nya 5. Maka A aksen sama dengan KA. K-nya 3, 3 kali 4, 3 kali 5. Selesai, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15. Sederhana ya. Kalau dibandingkan Anda menggunakan matrik, maka saya selalu menyarankan Anda pergunakan rumus biar lebih cepat. Maka bayangan A aksen 12,15. Lanjut soal yang kedua, kita ambil bentuk yang berbeda. Kalau tentukan koordinat bayangan titik B 4,5, masih sama 45, didilatasi dengan faktor skala 3, sama. Hanya pusat dilatasinya sekarang min 3,2, bukan 0,0. Maka, yang kita pergunakan, kalau faktor skalanya sekarang min 3,2, maka pergunakan rumus, pusatnya sekarang P, Q, bukan 0,0. Faktor skalanya K, kita pergunakan rumus A aksen K kali A min P tambah P, K kali B min Q tambah Q. Maka B 4,5 titik ini didilatasi terhadap min 3,2, ini kan pusat nak ya, ini pusat. K sama dengan 3, maka kita untuk lebih memudahkan memasukkan ke rumus ini, kita tentukan dulu 4,5 ini A4 B5 min 3,2. Faktor skalanya kan pusatnya kan P, Q, maka P-nya min 3, Q-nya 2. Faktor skala K3, maka B aksen, Anda lihat K 3 kali A kurang P, A-nya 4 dikurang P, P-nya min 3, hati-hati di sini, 4 kurang min 3, A kurang P, karena P-nya min 3, tambah lagi P, P-nya min 3, 3 kali, K kali 3 kali B-nya 5, 5 kurang Q-nya 2, 5 kurang 2 tambah 2. Dah. Kalau sudah masuk sesuai dengan rumus yang diminta, tinggal aljabar saja sekarang. Maka B aksen, perhatikan mana yang harus dikerjakan duluan biar tidak bingung. 3 kali ini dalam kurung, karena ini konsep di awalnya kan ini dikurung dulu, yang kerjakan dalam kurung. 4 kurang min 3, artinya 4 tambah 3, kan hasilnya 7. Berarti 3 kali 7 tambah min 3, koma ini bukan desimal ya, artinya membedakan antara X aksen dan Y aksen. Kemudian 3 kali 5 kurang 2 berapa nak? 3 ya, ditambah 2. Maka yang mana harus dikerjakan duluan? Ya kali dulu. Maka B aksen 21, 3 kali 7 21 ditambah min 3, 3 kali 3 9 ditambah 2. Maka B aksen 21 tambah min 3 18, 9 tambah 2 11. Maka bayangannya B aksen 18,11. Ini kalau yang didilatasi adalah sebuah titik. Mari kita belajar kalau yang didilatasi adalah sebuah garis. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 4X tambah 1 yang didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala min 3. Maka ini lihat, pusatnya 0,0, faktor skala min 3, kita pakai rumusnya dilatasi 0,0, faktor skala K, A aksennya K kali A, K kali B. Sehingga kalau persamaan garis dia didilatasi terhadap 0,0 dan K min 3, bayangannya berapa gitu sekarang. Tidak bisa kita langsung mengalihkan. Maka kita misalkan titik pada persamaan garis itu X, Y. Maka X, Y itu kita cari bayangannya dalam X aksen, Y aksen. Maka X, Y jika didilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor skala min 3, maka kita lihat dulu
A-nya sekarang bukan angka, tapi X, B-nya Y, maka bayangannya adalah, kan ini dia nak, K kali A, K kali B. K-nya min 3 kali A-nya X, dan K-nya min 3 kali B sama dengan Y. Ini kalau dikalikan min 3 kali X min 3X min 3 kali Y min 3Y, ini merupakan bentuk X aksen Y aksen. Sehingga min 3X ini sama dengan X aksen, min 3Y itu sama dengan Y aksen. Sehingga ubah sekarang bentuknya. Karena nanti kita akan memasukkan atau mensubstitusi ke persamaan garis. X aksen sama dengan min 3X, Y aksen sama dengan min 3Y. Min 3X ini dirubah bentuknya jadinya X sama dengan X aksen per min 3, Y sama dengan Y aksen per min 3. Nah, sudah bentuk ini sekarang yang utama ya. Kalau X aksen per min 3 itu nanti sama artinya dengan min X aksen per 3. Min ini bisa dibawa ke depan. Nah, substitusi nilai X dan Y ke persamaan. Persamaan yang mana? Yang di soal. Maka Y sama dengan 4X tambah 1, kita ganti Y-nya dengan min Y aksen per 3. Min Y aksen per 3. Bu, ini kan Y aksen per min 3, Bu. Sama artinya dengan min Y aksen per 3. Sama dengan 4 kali X-nya min X aksen per 3 ditambah 1. Sama dengan min Y aksen per 3, kalau ini dikalikan kan min 4X aksen tambah 1. Nah, semua kita kalikan 3. Kenapa kali 3? Di sini ternyata bentuk akhirnya adalah pecahan. Untuk memudahkan perhitungan, Anda kalikan semua suku dengan besarnya nilai penyebut. Penyebut itu pecahan yang di bawah namanya penyebut. Kalau di sini Y aksen per 2, nanti Anda semua kali 2. Karena di sini kali 3, ya semua kali 3. Sampai 1 pun nanti kali 3. Kalau Anda lihat hasilnya nanti jadi, nah seperti ini. Kali 3, kali 3, 1 kali 3. Kenapa saya langsung sederhanakan coret-coret ini? Yaitu memudahkan kita untuk menghilangkan pecahan, menyederhanakan ya, bukan hilang dia, menyederhanakan pecahan, tapi nilainya tak berubah. Maka ini kalau kali 3 yang tersisa adalah min Y aksen sama dengan min 4 aksen, 4X aksen ditambah 3. X aksen dihilangkan. Kenapa? Ketika kita sudah melakukan substitusi seperti di 3 transformasi sebelumnya, kalau temu persamaan garis, sudah mensubstitusi X aksennya hilang ya. Min Y, hasilnya min Y sama dengan min 4X tambah 3. Ini sebenarnya sudah selesai. Tetapi, kadangkala kalau bentuk soal objektif itu, kok enggak ada ya di pilihan jawaban min Y, semua Y. Anda harus pintar-pintar mengubah bentuk. Kalau ketemu min, kita kalikan semuanya dengan min 1. Nah, seperti itu. Min Y kali min 1 hasilnya Y. Min 4 kali min 1, 4. 3 kali min 1, min 3. Maka persamaan garis dari ini adalah Y sama dengan 4X min 3. Mudah-mudahan yang ketiga bisa dipahami. Kita lihat sekarang contoh yang keempat. Tentukan persamaan bayangan garis 2X min 3Y sama dengan 7 jika dilatasi dengan faktor skala min 3 dan pusat dilatasi min 1,2. Sekarang pusat dilatasinya bukan 0,0. Tapi P, Q. Ya, kita tinggal bawa ke rumus saja. Kalau titik pusat min 1,2 maka pergunakan rumus. Kalau AB didilatasi dengan pusat PQ dan faktor skala K, maka A aksen itu K kali A min P tambah P, K kali B min Q tambah Q. Maka persamaan garis kalau didilatasi terhadap min 1,2 K min 3, bayangannya berapa? Nah, sama seperti soal ketiga tadi, misal titik pada persamaan garis itu X, Y. Maka X, Y kalau didilatasi terhadap min 1,2 K min 3, hasilnya kita tentukan dulu A-nya X, B-nya Y. Sekarang tambahan kita menentukan nilai P dan Q karena akan dibawa ke sini. Maka P-nya min 1, Q-nya sama dengan 2. Nah, X aksennya, Y aksennya berapa? Saya sengaja di sini sekarang akan memisahkan bentuk ini dan ini. Ini kita sebut sebagai X aksen, ini kita sebut sebagai Y aksen.
Karena lumayan panjang pengerjaan kita biar tidak jadi satu, lebih sederhana dia kelihatan. Maka ini saya pecah, X aksen sama dengan K kali A min P tambah P, Y aksen sama dengan K kali B min Q tambah Q. Nah, kita sekarang bawa ke sini dia. X aksen K kali A min P tambah P, tinggal masukkan saja. K-nya berapa? Min 3, A-nya X, P-nya min 1, tambah lagi min 1, maka hasilnya min 3 kali A-nya X, min P-nya min 1, ditambah min 1. X min 1, jadi X tambah 1, maka min 3 kali X tambah 1 plus min 1, hasilnya ini kalikan ke dalam, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 1, min 3. Plus 1. Ini hati-hati. Sekarang mana yang bisa disederhanakan? Min 3 tambah min 1 ya. Jadi min 4, maka X aksen sama dengan min 3X min 4. Nah, sekarang kita mengubahnya harus dalam bentuk X, maka min 3X Anda bawa ke depan. X aksen dibawa ke belakang. Maka jadinya 3X sama dengan min X aksen min 4. Ini ya, ini pindah ke belakang, ini bawa ke depan. Maka X sama dengan min X aksen min 4 per 3, persamaan 1. Kemudian yang kedua, kita lihat Y-nya. Y aksen sama dengan K kali B min Q tambah Q. Maka Y aksen sama dengan, ya sama, tinggal ganti aja K-nya min 3, Y min 2, tambah 2. Kalikan ke tengah. Min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali min 2. Ini yang hati-hati. Nah, saya begitukan dia. Maka jadinya min 3Y, min 3 kali min 2 plus 6 ditambah 2. Maka Y aksen sama dengan min 3Y tambah 8. Ubah bentuk. Kenapa? Selalu karena kita akan mensubstitusi dalam bentuk Y sama dengan. Sama seperti ini nanti X sama dengan, Y sama dengan. Maka 3Y-nya pindah ke depan. Jadi 3Y sama dengan Y ke belakang, min Y aksen tambah 8. Maka Y sama dengan min Y aksen tambah 8 per 3. Nah, kita tinggal lagi sedikit saja. Kalau sudah ketemu dalam bentuk X dan Y, nanti kita substitusikan ke persamaan awal. Proses selanjutnya adalah kita mensubstitusi nilai X dan Y ke persamaan di soal. Nah, persamaannya 2X min 3Y sama dengan 7. Tadi kita dapatkan X sama dengan sekian. Saya tulis ulang Y sama dengan sekian. 2 kali X-nya kita ganti dengan ini, min X min 4 per 3, dikurangi 3 kali Y-nya kita ganti dengan ini, min Y aksen plus 8 per 3 sama dengan 7. Nah, kita lihat bentuknya ternyata pecahan. Kembali seperti contoh di 3 tadi, kalau kita ketemu pecahan, kalikanlah semua ruas ini dengan nilai dari penyebutnya. Nah, di sini kan karena penyebutnya 3, kita kali semua ruas ini dengan 3. Semua ruas kalikan nilai penyebut yaitu 3. Maka hasilnya 2 kali ini kali 3 dikurangi 3 kali ini kali 3 sama dengan 7 kali 3. Kita sederhanakan sekarang 3 dengan 3, 3 dengan 3. Nah, 7 nanti kali 3. Maka yang tersisa adalah 2 kali di pembilang masih min X aksen min 4 dikurangi 3 kali min Y aksen plus 8 sama dengan 7 kali 3, 21. Selanjutnya, kita buka kurungnya, kalikan dengan koefisien masing-masing. 2 kali min X aksen jadi 2 kali min 4, min 3 kali min Y aksen, min 3 kali 8. Maka hasilnya 2 kali min X aksen jadi min 2X. 2 kali min 4 jadi min 8. Min 3, hati-hati, min ini ikut dikalikan ya. Min 3 kali min Y jadinya plus 3Y. Min 3 kali 8 jadi min 24 sama dengan 21. Maka kita tinggal mengumpulkan ruasnya saja. Min 2X plus 3Y sama dengan 21. Ini kan tanpa variabel dia, kita pindah ke ruas kanan. Min 8 ke kanan jadi plus. Min 24 pindah kanan jadi plus 24. Maka 21 tambah 8 tambah 24, maka hasilnya min 2X tambah 3Y sama dengan 53. Ini sudah hasil akhir. Kalau soal EC ini sudah dibenarkan. Tapi andai di pilihan objektif kembali tidak ada, kita ngubah bentuknya. Maka semua kali min 1.
Apakah selalu Bu kali min 1? Lihat di depannya. Kalau dia sudah positif, misalnya sudah ada jawaban, ini Anda tidak perlu langkah ini lagi. Semua kali min 1, jadi min 2 kali min 1 ya 2X, min 3Y, min 53. Itu maka bayangan akhirnya seperti ini. Maka sekian untuk pembelajaran di dilatasi. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa dipahami.